Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus dengan kasih yang kekal dan tidak berkesudahan. Kiranya Tuhan senantiasa menyatakan kehadirannya di dalam hidup kita melalui segala sesuatu yang kita alami. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan Allah kami yang perkasa, Tuhan yang berperang bagi kami dengan kuat kuasa-Nya, kami mengucap syukur atas berkat kesehatan pada tubuh kami dan kekuatan baru yang kami terima pagi ini. Terima kasih juga buat perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami beristirahat. Dan pagi ini, sebelum kami memulai aktivitas kami sehari-hari, terlebih dulu kami mau datang kepadamu dengan penuh kerinduan. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan mengajarkan dan mengubahkan kami. Kami mau dibentuk untuk memiliki karakter-karakter yang seperti Kristus, dan kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, berkatilah kami dengan pengertian akan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Biarlah semua firman-Mu tertanam dengan baik di dalam hati kami, dan bertumbuh serta menghasilkan buah roh yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apabila kita berbicara tentang mimpi dan para pemimpi, maka kita pasti akan teringat dengan kisah Yusuf. Mimpi adalah lambang sebuah pengharapan akan hal-hal yang ingin kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang memiliki mimpi adalah orang-orang yang memiliki tujuan hidup, dan oleh karena itu, mereka bisa menjalani kehidupan mereka dengan penuh arti. Mimpi yang digenapi akan mendatangkan sukacita yang besar. Sebaliknya, mimpi yang masih tertunda atau belum digenapi akan menjadi suatu ujian kehidupan. Yusuf memiliki mimpi di dalam hidupnya, akan tetapi dibutuhkan waktu sekitar 19 tahun sebelum mimpi itu akhirnya digenapi. Dan dalam waktu 19 tahun itu, ia harus melihat mimpi orang lain digenapi, sedangkan mimpinya sendiri masih tertunda atau belum digenapi. Situasi yang dialami oleh Yusuf ini mungkin dialami oleh sebagian dari kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kita melihat mimpi orang lain digenapi di dalam hidupnya, sementara mimpi kita masih belum tergenapi. Yusuf pada masa mudanya yang diperkirakan oleh para ahli Alkitab mungkin berumur sekitar 17 tahun, merupakan kesayangan ayahnya Yakub. Saat itu ia bermimpi demikian. Kejadian 37 ayat 5-10. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu?"
Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Setelah mengalami mimpi itu, Yusuf mengalami proses yang menyakitkan selama 10 tahun kehidupannya. Dari seorang anak orang kaya yang menjadi kesayangan ayahnya, ia dikhianati oleh saudara-saudara kandungnya dan dijual sebagai budak di Mesir. Ia dilucuti dari segala kemewahan hidup yang diterimanya sejak lahir untuk kemudian hidup sebagai budak yang tidak memiliki apa-apa. Di Mesir, ia menjadi budak di rumah seorang petinggi Mesir bernama Potifar, di mana istri Potifar kemudian memfitnah Yusuf sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara. Setelah 8 tahun di penjara, Yusuf kembali mengalami ujian, yaitu bertemu dengan juru minuman dan juru roti Raja Mesir. Kedua orang tersebut juga memiliki mimpi, dan mereka bertanya kepada Yusuf arti mimpi mereka. Mimpi sang juru minuman dan artinya adalah seperti ini. Kejadian 40 ayat 9-15. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Sebaliknya, mimpi sang juru roti dan artinya adalah seperti ini. Kejadian 40 ayat 16-19. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dalam waktu 3 hari kemudian, apa yang terjadi kepada juru minuman dan juru roti adalah persis seperti yang dikatakan oleh Yusuf. Mimpi mereka tergenapi dalam waktu 3 hari. Namun, apa yang terjadi kepada Yusuf adalah ia masih tetap di penjara sampai 2 tahun kemudian, sampai saat Firaun juga bermimpi dan juru minuman baru teringat kepada Yusuf. Pada saat itulah Yusuf baru mendapatkan promosi untuk menjadi orang kedua di Mesir sesudah Firaun, dan dibutuhkan sekitar 9 tahun lagi sampai akhirnya ia bertemu dengan saudara-saudaranya dari Kanaan, dan saudara-saudaranya sujud menyembah kepadanya persis seperti mimpi Yusuf saat ia masih berusia 17 tahun. Saudaraku yang terkasih,
Apabila kita membayangkan perasaan Yusuf saat mimpi juru minuman dan juru roti digenapi dalam waktu 3 hari, sementara ia telah menunggu selama 8 tahun dan malahan mengalami banyak penderitaan, tentu hal itu sangat membingungkan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa waktu penggenapan mimpi setiap orang tidaklah sama. Selama proses dari bermimpi sampai waktu penggenapannya, diperlukan suatu masa penantian. Dan ini adalah masa yang paling berat karena selama masa penantian, orang bisa menyerah atas mimpi-mimpinya atau menyalahkan Tuhan karena belum menggenapinya. Namun demikian, Tuhan memberikan hadiah yang sepadan bagi orang-orang yang bertekun melalui masa penantian, betapa beratnya pun waktu-waktu itu dirasakan. Tuhan juga melihat hati kita saat kita berada dalam masa penantian, sementara orang lain sudah mendapatkan mimpinya. Apakah kita akan iri hati? Apakah kita akan menyalahkan Tuhan? Apakah kita akan menggerutu? Atau apakah kita akan menyerah? Saudaraku yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita belajar untuk terus bertekun dan bertahan dalam masa penantian sampai akhirnya mimpi kita menjadi kenyataan. Marilah kita tetap menjaga hati kita pada saat kita melihat orang lain telah menerima penggenapan mimpinya. Marilah kita tetap bersyukur dan mempercayai Tuhan, karena Tuhan tahu persis waktu yang tepat bagi kita untuk menerima penggenapan mimpi kita. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga memberkati dan menguatkan iman kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman yang baru saja kami dengarkan. Kiranya pengajaran-Mu selalu tertanam di dalam hati kami, selalu kami ingat dan kami lakukan dengan taat. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang bertekun dan bertahan dalam masa penantian sambil menjaga hati kami sampai tiba saatnya Engkau mengenapi mimpi-mimpi di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya Engkau selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami, terutama dalam masa penantian kami. Bapa, sebentar kami akan segera memulai aktivitas kami. Kami berdoa memohon berkat-berkat-Mu dalam segala sesuatu yang kami lakukan, yang sesuai dengan kehendak-Mu dan yang memuliakan nama-Mu. Kami juga memohon perlindungan-Mu melingkupi kami di sepanjang hari ini, dan meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Berikanlah kami hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami juga membawa bangsa Indonesia ke hadapan-Mu. Kami berdoa memohon berkat-berkat dan perlindungan-Mu bagi bangsa kami. Kami berdoa memohon tangan-Mu menopang dan menguatkan negeri kami. Dan kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin Indonesia agar dapat memerintah negeri ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami berdoa. Amin.